Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan, nama saya Helmina, guru di TK Negeri Koloa, Kabupaten Buton Tengah. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pemahaman dan pengalaman tentang merdeka belajar. Adapun poin-poin yang akan kita bahas pada aksi nyata merdeka belajar ini, pertama, kita akan mempelajari tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Selanjutnya, mendidik dan mengajar. Kemudian, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan terakhir, kita akan belajar tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Langsung saja kita bahas topik pertama, yaitu tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, kita harus terlebih dahulu mengenali diri dan peran kita sebagai pendidik. Kemudian kita harus mengetahui peran kita sebagai pendidik. Kemudian kita harus berpikir, ingin menjadi guru seperti apa saya? Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jadi, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Guru harus terus belajar dan belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Kemudian, apa sih peran kita sebagai pendidik? Sebagai guru, kita sangat berperan penting. Kita berperan untuk membekali murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Saat mengajar di dalam kelas, guru sebenarnya sedang membentuk masyarakat dan membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian, ingin menjadi guru seperti apa sih saya? Apakah ingin menjadi guru yang membuat murid terus tertarik untuk belajar? Apakah ingin menjadi sosok guru yang memberi energi positif kepada murid? Ataukah kita sudah menjadi sosok guru yang menyenangkan untuk murid? Yang perlu guru pahami bahwa guru tidak hanya mengajarkan materi, tetapi semua tingkah laku, tutur kata, dan cara mengajar akan membekas dan membentuk murid-murid kita. Ternyata, menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang ya, apalagi dengan perubahan yang dinamis seperti yang kita alami saat ini. Jadi, guru harus perlu adaptif terhadap perubahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas topik kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Yang akan kita bahas di sini yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak atas hidup tumbuhnya murid, tetapi yang dilakukan yaitu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan murid-murid tersebut. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung
atau sebaliknya. Wah, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap anak itu unik loh. Setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap anak juga memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Misalnya, anak yang suka olahraga bermain bola akan merasa tidak senang ketika ia diajak untuk melukis atau yang lainnya. Ia akan merasa senang ketika ia memainkan olahraga kesukaannya, yaitu bola. Jadi, setiap anak itu memiliki keunikan dan minat di bidangnya masing-masing. Anak mempunyai cita-cita yang berbeda-beda. Misalnya, ada anak yang bercita-cita ingin menjadi guru, dokter, pesulap, penari, polisi, tentara, dan lainnya. Kemudian kita akan membahas tentang pendidikan selama 1 abad. Metode pengajaran di zaman kolonial Belanda dahulu menggunakan sistem pendidikan perintah dan sanksi yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid hingga saat ini. Manusia memiliki 2 bagian utama pada tubuhnya, yaitu jasmani atau lahir dan rohani atau batin. Pendidikan atau tuntunan seyogianya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin agar anak dapat terpenuhi kebutuhan kehidupannya. Pengembangan budi pekerti, di antaranya yaitu pengembangan olah cipta atau pikiran, olah karsa atau kemauan, olah rasa atau karakter, dan olahraga atau jasmani. Keempat, pengembangan budi pekerti ini sangat penting untuk dikembangkan agar dapat mengembangkan baik pendidikan jasmani anak maupun pendidikan rohani anak. Selanjutnya kita akan membahas topik ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pertama, kita akan membahas kodrat murid. Ada 3, diantaranya yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan. Kodrat keadaan menjelaskan bahwa pendidikan bergerak terus secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Jadi, sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Kemudian, kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada anak yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, atau yang lainnya. Jadi di sini, guru harus memahami kodrat alam masing-masing murid dan memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid tinggal. Kemudian kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman terus berubah, cara mendidik dan mengajar pun harus menyesuaikan dengan zaman demi murid-murid kita. Jadi, guru harus terus berefleksi akan perubahan zaman yang berpengaruh terhadap cara kita mendidik dan mengajar murid. Selanjutnya kita akan membahas tentang asas trikon yang terdiri atas 3. Pertama, kontinuitas, kemudian konvergen, dan terakhir konsentris. Pertama kita akan membahas tentang konvergen. Konvergen di sini yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan untuk manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Kemudian kontinu, yaitu pengembangan secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Jadi, guru harus terus-menerus melakukan perencanaan dan dilakukan secara berkesinambungan. Kemudian konsentris, yaitu bersikap terbuka namun tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar.
Kemudian kita akan membahas topik keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pertama, menumbuhkan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan membentuk karakter seseorang. Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan bahwa budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Kemudian, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan pada dua teori utama. Pertama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Namun, Ki Hajar Dewantara mengintegrasikan kedua teori tersebut menjadi teori konvergensi. Pertama, teori tabula rasa. Menurut teori tabula rasa ini, kodrat anak itu ibarat kertas yang masih kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik. Kemudian, teori negatif. Teori negatif ini mengemukakan bahwa kodrat anak itu ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Namun, Ki Hajar Dewantara mengintegrasikan kedua teori tersebut menjadi teori konvergensi, yaitu kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulisan-tulisan yang samar namun belum jelas arti dan maksudnya. Jadi di sini gurulah yang akan memperjelas arti dan maksud dari tulisan-tulisan yang samar tadi. Terakhir, pada topik 5, kita akan membahas tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Tugas guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya sehingga murid dapat belajar dengan menyenangkan. Kemudian, kita akan membahas tentang Merdeka Belajar Abad 21. Guru harus terus memberikan pembelajaran kepada anak dan melatih anak agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian, melatih anak agar dapat selalu membangun identitas diri dan dapat membangun identitas suatu bangsa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran keluarga, sekolah, dan masyarakat terhadap anak. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah loh. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Semua elemen juga harus ikut berperan dan terlibat agar pembelajaran selaras dan berkesinambungan demi tumbuh kembang murid. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu setelah mendengarkan pemaparan tentang materi Merdeka Belajar dengan mengisi link Google Form berikut, atau bisa Bapak Ibu klik yang ada di kolom deskripsi di bawah. Bapak Ibu juga bisa mengisi di kolom komentar dengan mengisi apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah kecil apa yang akan dilakukan setelah memahami materi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.